warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu hari ini kita ada di acara apa, teman-teman? Hari ini adalah podcast perdananya AP, yaitu A-Podcast. Podcastnya Are Administrasi Publik Umsida. Saya di sini Hana Farasastin sebagai laboran. Ya, di sini saya mau memperkenalkan podcast yang dilaksanakan oleh administrasi publik, yaitu A-Podcast. Untuk acara perdana kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Hari. Hai Mas Hari. Hai Lana. Apa kabar Mas Hari? Alhamdulillah baik. Gini teman-teman, sekilas tentang Mas Hari. Mas Hari ini on the way alumni administrasi publik Umsida. Mas Hari ini angkatan 2018. Alhamdulillahnya Mas Hari bisa lulus 3,5 tahun dengan IPK 3,92. Tepuk tangan teman-teman, tepuk tangan. Hebat kan? Mas Hari juga nggak hanya kuliah aja. Dia juga bekerja di Desa Banjarbendok, Kecamatan Sidoarjo. Di situ Mas Hari sebagai kasih pelayanan. Iya kan Mas Hari? Ya betul. Gini Mas Hari, ngomong-ngomong nih ya Mas Hari, gimana sih pelayanan di Desa Banjarbendok, Kecamatan Sidoarjo? Kalau pelayanan di desa ya semua rata-rata sama sih kalau di situ aja. Karena pelayanan desa saat ini sama pelayanan desa yang dulu itu berbeda. Pelayanan desa saat ini didominasi dengan pelayanan yang bersikap digital atau online begitu kan ya. Ada dua sistem yang digunakan desa, si Praja sama plafon dispenser. Jadi masyarakat semakin cepat dimanapun, kapanpun bisa akses pelayanan yang ada di desa. Pelayanan di desa banyak Mbak. Ada mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, ada pertanahan, ada pernikahan, ada waris. Nah, insya Allah kalau saya paham, ya nggak paham saya administrasi pernikahan karena belum nikah. Iya. Habis ini ya Mas ya OTW. Soalnya saya dengar Mas Hari sudah tunangan, alhamdulillah. Ya kan Mas Hari. Terus Mas Hari gini, kan tadi ada pelayanan administrasi yang ada di desa, contohnya di bidang kependudukan. Berarti saat ini orang Sidoarjo sudah bisa mencetak KTP dan KK di desa sendiri atau masih tetap ikut di kecamatan atau di kabupaten Mas? Kalau KTP dan KIA dikembalikan masih ke kecamatan atau ke dispenser. Karena kenapa? Karena di desa belum ada alat ya untuk mencetak KTP. Tapi untuk KK masyarakat bisa nyetak sendiri mandiri dari rumah. Bahkan masyarakat punya filenya. Jadi setelah pengurusan langsung filenya berupa PIN dan barcode-nya dikirim ke email masing-masing. Itu tidak boleh dibocorkan ke siapapun. Harus masyarakatnya sendiri yang mencetak. Jadi ketentuan cetaknya dengan A4 80 gram. Jadi semua sekarang KK, akte kelahiran, akte kematian, surat pindah, apapun itu, bahkan akte nikah untuk yang non Islam itu bisa dicetak mandiri dari rumah. Nah, ini Oke. Lebih simpel. Gini ya Mas, sekarang kan kakak KTP lebih simpel dan lebih ngomong-ngomong nih Mas, masih ada pungli nggak? Soalnya kan kita sekarang lebih dekat pelayanannya di desa, bisa nyetak kakak sendiri, nanti KTP juga urusnya sendiri, kartu kematian dan lain sebagainya itu sendiri di desa. Itu masih banyak pungli nggak? Soalnya kan di desa tetangga yang jauh sana masih saya dengar-dengar banyak pungli Mas. Iya bener. Jadi selama diurus sendiri semuanya gratis. Karena kenapa tadi? Semuanya sekarang serba online. Jadi kalau masyarakat tuh bisa melacak berkasnya sampai mana. Jadi terhambatnya di pelayanan petugas pelayanannya atau di kepala desanya atau di kecamatan itu bisa tahu. Di desanya, di pelayanan di pegawainya desa yang berani melayani itu berapa menit, di kepala desa berapa menit, di kecamatan berapa menit. Ini semuanya sekarang sudah bisa dilacak oleh masyarakat sendiri.
Soalnya dia munggahnya dari sistem ya Sistem. Mas, by sistem ya. Jadi kalau ada, semisal kok lama di kepala desa itu bisa di screenshot, diadukan komplain ke kecamatan, diadukan komplain ke inspektorat bisa. Jadi sekarang serba elektronik, jadi kita bisa tahu ini yang bulat di mana gitu ya Mas bisa ya. tahu, bisa dilihat. Jadi dengan adanya sistem itu juga masyarakat jadi tahu ya, Jadi di tahu. mana yang ruwetnya di mana, terus dia selesainya kapan jadi lebih jelas gitu Jadi ya Mas lebih ya. jelas. Berarti menurut Mas Hari enak yang sistem masyarakatnya yang datang ke kantor apa lewat sistem yang benar-benar elektronik ini Enak Mas? lewat sistem yang benar-benar elektronik tadi ya. Kenapa? Masyarakat kalau manual, kalau kita datang, masyarakat hanya dapat satu surat. Tapi kalau elektronik, masyarakat punya filenya. Satu ketika butuh bisa cetak mandiri. Selama tidak lebih dari 3 bulan kalau surat menyurat administrasi kependudukan. Jadi misal surat keterangan domisili sekarang untuk sekolah, besok untuk kerja, tinggal cetak aja sendiri. Selama tidak lebih dari 3 bulan. Karena masa berlakunya setiap surat administrasi kependudukan yang ada di Sipraja terutama itu masa kadaluarsanya 3 bulan. Jadi yang kedua itu juga bisa meminimalisir pungli yang pertama. Jadi pungutan-pungutan liar yang katanya kalau tambah cepat tambah ini tidak bisa karena Sudah kita nggak ketemu, ya. kita nggak ketemu orangnya begitu kan. Andai kata ada yang pungli pun maksud saya ada yang menjadikan pungli itu sebagai pekerjaan, istilah makelar surat, mereka tetap harus juga online. Mereka juga harus tetap online. Jadi kalau sekarang punglinya itu bukan uang tenaga ya, tapi uang pulsa ya Mas ya. Kan sekarang pakai semua kan, pakai elektronik. Jadi punglinya itu buat ganti pulsa orang yang dimintai tolong itu tadi ya. Cuman kalau di desa memang jadi untuk operator Sipraja atau operator pelapor dari desa sendiri nggak boleh ya untuk pungli, apalagi atau dikasih pun kita juga bisa menolak. Karena kenapa? Dua sistem ini operator desa sudah ada honornya dan diperbukan, jadi dianggarkan dari BPJS. Jadi kita tidak boleh minta kepada masyarakat. Sudah full ada bayarannya sendiri ya Mas ya. Bayarannya sendiri di luar dari setiap bulannya. Gini nih Mas Hari. Mas Hari kan di sini jabatannya sebagai kasih pelayanan ya. Mas Hari, apa sih yang dirasain Mas Hari selama kuliah di AP? Relate-nya sama kerjaan Mas Hari saat ini tuh apa? Manfaatnya Mas Hari kuliah selama 3,5 tahun di AP, belajar public policy dan lain sebagainya, pelayanan, apa manfaatnya dari semuanya yang sudah dipelajari ke kerjaan Mas Hari sekarang? Lah itu, jadi kan saya kan kerja dulu, baru belajar atau kuliah. Jadi semua prioritasnya saya dapatkan dulu, baru kuliah. Lah, jadi manfaatnya itu memang luar biasa ya. Karena kenapa? Di situ akhirnya saya tahu bahwasanya pelayanan itu ternyata harus ada ketentuan-ketentuan seperti standar pelayanan publik. Ternyata juga ada undang-undangnya yang di situ terbagi menjadi indikator-indikator. Jadi pelayanan ternyata bukan hanya melayani selesai ya sudah. Ternyata tapi ada indikator-indikator yang perlu kita lengkapi seperti maklumat pelayanan, terus durasi waktu pelayanan, terus SOP pelayanan. Ternyata saya baru tahu kompleks itu ternyata pelayanan. Bukan hanya kita ketemu dapat surat ya sudah. Nah, itu sih yang kemarin berkesan. Akhirnya di desa saya ini masih proses saya buatkan untuk maklumat pelayanan, kemudian untuk waktu durasi pelayanan itu berapa menit maksimal gitu kan. Terus kotak pengaduan di desa sangat jarang kotak pengaduan. Jadi hampir semua desa tidak ada kotak pengaduan. Nah, itu yang seharusnya ditekankan. Saya rasa masyarakat desa kan memang ya banyak keluhan-keluhan kan karena kan pemerintah desa adalah lini yang paling bawah. Seharusnya kotak aduan itu harus ada di desa untuk kita sampaikan ke kecamatan atau ke desa. Jadi dari itu tadi saya banyak tahu terutama tentang pelayanan. Kan di administrasi publik juga kan ada mata kuliah manajemen pelayanan. Itu yang banyak saya ambil dan saya serap terutama mata kuliah manajemen pelayanan tadi. Soalnya Mas Hari kerjanya fokusnya di pelayanan. Jadi Mas Hari juga mencoba untuk menjadi pelayanan prima seperti apa yang sudah ada di mata kuliah manajemen pelayanan publik gitu kan. Soalnya ada
mata kuliah administrasi publik yang salah satunya manajemen pelayanan itu kan ada yang namanya pelayanan prima gitu kan ya Mas ya. Jadi Mas Hadi sekarang sudah mulai membangun pelayanan yang ada di Desa Banjarbendo sebagai pelayanan yang prima gitu kan Mas ya. Jadi Mas Hari banyak ya relate-nya sama kerjaannya. Soalnya Mas Hari juga kan kerja dulu baru kuliah gitu kan. Terus ini nih Mas Hari kan kerjanya sudah sibuk tuh ngurusin pelayanan orang satu desa Banjarbendo. Kok Mas Hari bisa sih lulus 3,5 tahun terus juga IPK-nya paling tinggi Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial? Apa sih tips sama triknya Mas Hari selama kuliah sampai bisa proposal dan skripsi serta lulus sampai 3,5 tahun? Yang jelas kita bagi waktunya. Sebelum bagi waktu, yang utama kita harus tentukan target dulu. Target di kerja ini sekiranya berapa persen, target di kuliah ini sekiranya berapa persen. Jadi kita buat targetnya dulu. Saya dulu masa semester 1 memang sudah saya tulis di buku sama di papan tulis kamar saya, mahasiswa terbaik. Itu real. Jadi the power of target kalau kata saya. Jadi semuanya harus dibuatkan target dulu. Ketika semua dibuatkan target, maka sumber daya kita semuanya terfokus pada target-target itu. Itu yang utama. Baru kita bisa bagi waktu. Semisal di pekerjaan kita kan fokusnya di pagi hari. Siang kita siang kan ada waktu senggang sedikit. Itu biasanya untuk melaksanakan tugas, gitu kan. Untuk melaksanakan tugas, kemudian untuk menambah wawasan kan bisa lihat televisi, lihat media berita, menambah wawasan. Nah, itu yang utama. Kemudian kan malam kuliah. Kalau pas skripsi kemarin memang malamnya lebih banyak waktu yang dihabiskan daripada tidur. Untuk melekan ya Mas ya. Setengah melekan. Jadi mahasiswa kalau nggak melekan kan? Iya, benar Mas. Terus Mas Hari kemarin skripsinya pakai kuanti apa kuali? Barangkali kan jadi tips sama teman-teman nih. Lebih ringkes mana sih kuanti apa kuali dengan kondisi mahasiswa yang ada yang bekerja ya Mas ya? Menurut Mas Hari lebih enak mana? Selama Mas Hari sudah menjalani selama ini ya yang sudah mau lulus ini. Kalau menurut saya kan ambil kuanti. Jadi yang enak ya kuanti gitu. Soalnya Mas Harinya sudah fokus ke kuanti, supervisioner gitu ya. Jadi kenapa kok kuanti? Datanya kita yang dapatkan lebih real. Ngolahnya lebih pakem. Kalau kuali kan kita analisis lagi dari ceritanya ini maksudnya apa. Kemudian ada revisi perlu turun lagi. Iya, gitu. Sedangkan berbeda dengan kuanti. Datanya kita sudah pakem, kita sudah bagi kuesioner ya hasilnya positif atau negatif, signifikan atau tidak, ya ini hasilnya real gitu kan. Jadi ketika kok bisa begini, ya ini hasil yang kita dapatkan dari kuesioner, bukan analisis kita hanya analisis sebatas di di sistem SPSS gitu kan. Berbeda dengan kuali yang kita harus menelaah omongannya ini arahnya kemana, kapan diajak komunikasi larinya ke B lah. Itu kan harus nilai ya. Harus lihat detailnya satu-satu gitu kan. Jimiti Mas, menjimiti itu namanya. Jipili ya. Sebetulnya enak di kuanti lebih pasti. Teman-teman kan pasti suka yang masih pasti tuh ya. Iya, butuh kepastian Mas perempuan itu. Itu kan masalahnya. Terus ini Mas. Terakhir nih Mas. Mas Hari punya pesan dan kesan nggak buat teman-teman atau adik-adik tingkat kita yang masih kuliah di prodi AP? Sama apa sih yang mau Mas Hari sampaikan buat nyemangatin teman-teman biar teman-teman itu niru Mas Hari meskipun bekerja masih tetap bisa kuliahnya fokus, nilainya bagus, IPK tertinggi seprodi dan se-FB. Gimana sih pesan dan kesannya Mas Hari buat teman-teman semua? Jadi tadi saya kembalikan ke teman-teman, tentukan target dulu, itu yang utama. Tentukan target dulu, bagi energinya teman-teman, bagi fokusnya teman-teman di situ. Kalau teman-teman sudah punya target, itu masukkan ke sugesti, masukkan ke alam bawah sadar. Saya yakin semua kegiatan teman-teman pasti nanti orientasinya ke situ. Ketika ada yang melenceng sedikit dari rail yang telah dibuat teman-teman, pasti kok gini ya. Nah akhirnya ada alarm.
untuk selalu stay dalam rel yang sudah kita tentukan. Dan yang utama, sering-sering melakukan evaluasi. Evaluasi diri ya Mas evaluasi ya. diri. Kok bisa ya kemarin IPK saya nilainya sekian, ini kan IPS saya sekian, ini karena apa? Kelemahan saya apa? Oh, karena di salah satu mata kuliah ini kurang fokus. Kenapa kok kurang fokus? Minta evaluasi juga kepada Bapak Ibu dosen yang mengajar, ada apa gitu kan. Kok bisa nilainya sekian? Jadi perbaikan-perbaikan harus selalu dilakukan begitu kan, untuk jadi yang untuk memberikan yang terbaik begitu kan. Terus untuk teman-teman yang saat ini masih berjuang terutama dalam skripsi, dalam pembelajaran, pesan saya jangan sampai teman-teman bosan. Yang utama, ingat-ingat teman-teman masuk jurusan administrasi publik ini karena kenapa? Nah, itu. Jangan sampai sudah deskripsi karena bosan, penat, waduh salah jurusan. Telat ya Mas ya, habis 4 tahun. Sudah berjuang, sudah berjuang ke salah jurusan begitu kan. Penyesalan di akhir Mas itu judulnya. Itu kan. Yang utama itu, kemudian juga harus kita buat motivasi, sistem motivasinya bagaimana ketika down. Kalau saya dulu gini sih, punya konsep gini. Jangan sampai satu hari tidak mengerjakan skripsi ketika skripsi. Karena untuk mengembalikan motivasi itu sulit sekali begitu kan. Karena kenapa? Kalau kita pembelajaran biasa dengan tugas-tugas biasa, kita kan ada deadline dari Bapak Ibu dosen. Berbeda dengan skripsi. Skripsi itu kita dituntut kemandirian kita. Bagaimana caranya kita mendeadline diri kita sendiri, bagaimana caranya kita memanage tugas kita sendiri lah itu. Ketika saya pernah bolong sekali saja, besoknya itu harus menilai. Rasa-rasa ya Mas ya, jadi mulai itu lagi. yang jadinya. Jadi ketika saya pembimbingan sama Bapak sama Ibu dosen, Bu Ilun pada saat itu. Jadi saya langsung tanya, hari ini direvisi ini. Siap Bu, saya bisa ketemu Ibu kapan? Jadi untuk deadline 2 hari lagi siap saya selesaikan. Jadi selalu buat deadline terhadap diri kita sendiri. Itu yang utama. Karena ketika kita kehilangan deadline dalam hidup Mas, hidup kita nggak ambiar gitu. Tidak terarah arahnya kemana. Itu sih kalau pesannya buat teman-teman yang sekiranya masih berjuang dalam perkuliahan atau mengerjakan skripsi. Tuh teman-teman yang lagi proses skripsi, proposal skripsi, yang masih kuliah di semester 6, 4, dan 2, pesannya dari Mas Hari kayak gitu, nggak boleh patah semangat, harus semangat terus dan harus memperjuangkan apa yang sudah jadi keinginan dari masing-masing diri kita. Sampai sini dulu pertemuan podcast pertama kita di Podcastnya Area Administrasi Publik Umsida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube AP Umsida TV. Bye bye.